kelompok 5 kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Jonas Leonardo Suroti. Saya Patricia Delia. Saya Devi Sarjuna Matubambang. Saya Nur Aidi Padua. Saya Jeffrey Timothy Marpaung. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pembedahan pada musim kulus, betina dan jantan. Tujuan praktikum. Tujuan praktikum kali ini untuk mengetahui anatomi mus musculus pada sistem pernafasan, pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Mengapa harus menggunakan mus musculus? Alasan mus musculus sebagai hewan percobaan dikarenakan mus musculus memiliki beberapa sifat yang menguntungkan. Antara lain, ukuran tubuhnya relatif lebih kecil dibandingkan berbagai jenis hewan percobaan lainnya. Mudah dipelihara dalam jumlah yang banyak. Karakter anatomi dan fisiologinya mudah diamati. Mus musculus memiliki aktivitas reproduksi yang panjang, dan variasi genetikanya cukup besar. Pertama, kami akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada mus musculus. Sistem pernapasan dari mus musculus adalah sebagai Pertama, udara masuk melalui rongga hidung. Sebelum udara memasuki tenggorokan, udara dilembabkan terlebih dahulu di dalam hidung. Kemudian disaring oleh rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang ikut masuk bersama dengan oksigen. Selanjutnya, udara dibawa ke trakea. Trakea berfungsi untuk mengalirkan udara menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar dan menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Kemudian udara akan diteruskan ke bronkus yang merupakan percabangan antara paru-paru kanan dengan paru-paru kiri. Fungsi utama paru-paru untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian di dalam paru-paru terdapat anak cabang batang tenggorokan atau disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang lagi menjadi lebih kecil dan berakhir pada kantong-kantong udara yang disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus banyak mengandung kapiler-kapiler darah dan pertukaran gas terjadi secara difusi. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveolus untuk dihembuskan keluar. Sistem pernafasan selesai. Kami akan menjelaskan sistem pencernaan pada mus musculus. Yang pertama, di mulut. Makanan akan dicerna dibantu oleh lidah yang dibalut oleh selaput lendir agar memudahkan makanan menuju kerongkongan. Di kerongkongan, makanan yang telah dihancurkan akan dibawa menuju bagian lambung. Di lambung, makanan akan diolah agar lebih halus sebelum akhirnya dikirim menuju usus halus. Di usus halus, makanan akan mengalami penyerapan nutrisi untuk dipilah mana zat yang akan dibuang dan mana zat yang akan diserap oleh tubuh. Zat-zat yang telah dipilah akan menuju usus besar. Di usus besar akan mengalami proses pengeluaran zat sisa dan penyerapan cairan serta vitamin untuk memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Setelah diproses di usus besar, sisa makanan akan dibuang melalui anus yang merupakan tahap akhir dari proses pencernaan. Selanjutnya kami akan menjelaskan sistem ekskresi dari mus musculus. Kulit merupakan lapisan terluar pada tubuh dan berperan untuk melindungi organ di dalamnya. Fungsi utama kulit yaitu proteksi, ekskresi, pengaturan suhu tubuh, dan pembentukan vitamin D. Kulit mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam mineral, maupun sedikit limbah nitrogen seperti urea yang dapat meracuni tubuh. Kedua, paru-paru. Fungsi utama paru-paru yaitu sebagai alat respirasi untuk pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Pertukaran ini terjadi pada alveolus melalui sistem kapiler. Gas tersebut menyediakan kebutuhan oksigen pada jaringan. Selanjutnya, hati. Hati mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu sebagai penawar racun, juga dalam detoksifikasi zat kimia yang berlebih yang bersifat toksik. Hati memproduksi empedu yang membantu pencernaan lemak dan hati sendiri memproses asam amino, glukosa, asam lemak, serta gliserol.
Organ berikutnya yang saya tunjuk adalah ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi pada hewan vertebrata berbentuk seperti kacang yang memiliki fungsi utama yaitu menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuang bersama dalam air dalam bentuk urin. Ginjal akan menghasilkan urin yang lebih pekat jika kekurangan air. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada mus musculus yang ada terbagi menjadi mus musculus jantan dan sistem organ reproduksi mus musculus betina. Adapun organnya adalah sebagai berikut. Sistem reproduksi mus musculus betina terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Namun pada praktikum kali ini yang terlihat hanyalah vagina, dan yang lain tidak terlihat dikarenakan ukuran mus musculus yang sangat relatif kecil. Adapun fungsi-fungsinya antara lain yang pertama ovarium. Ovarium berfungsi sebagai penghasil sel telur dan hormon estrogen maupun progesteron. Ovarium mus musculus berbentuk seperti buah beri, terbagi dua dalam dan luar. Bagian dalam disebut medula dan bagian luar disebut korteks, tempat perkembangan folikel-folikel telur. Yang kedua oviduk atau tuba falopi. Biasanya berbentuk V yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan ovarium atau sel telur menuju ke rahim. Berikutnya uterus. Uterus memiliki dua kornu dan bagian kaudal yang disebut korpus uteri yang tidak terbagi. Dengan kata lain, uterus berbentuk seperti Y dengan induk batang yang pendek. Uterus mus musculus memiliki dua tanduk uterus, korpus uterus, dan satu tanduk uterus. Uterus berfungsi untuk menerima implantasi embrio. Dinding uterus tersusun atas perimetrium, myometrium, dan endometrium. Uterus mengalami perubahan selama siklus estrus yang berlangsung selama 5 hari, mulai dari proestrus, estrus, metastrus, dan diestrus. Yang terakhir adalah vagina. Vagina adalah saluran yang memiliki tabung berotot, gunanya menghubungkan leher rahim dengan bagian luar tubuh. Lubang vagina juga berguna sebagai saluran untuk melahirkan bayi mus musculus. Selanjutnya, sistem reproduksi pada mus musculus jantan. Sistem reproduksi pada mus musculus jantan terdiri atas pasang kelenjar kelamin atau testis, saluran reproduksi, dan kelenjar aksesoris serta organ kopulasi. Masing-masing organ tersebut berjumlah sepasang kecuali uretra dan penis. Testis merupakan suatu kelenjar endokrin karena memproduksi testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig yang berpengaruh pada sifat-sifat jantan dan berperan dalam spermatogenesis. Testis mus musculus terdiri atas tubulus, seminiferus, dan jaringan stroma. Pada organ reproduksi mus musculus jantan terdapat saluran reproduksi yang terdiri atas vas deferens, epididymis, vas deferens ductus ejaculatoris, dan uretra. Vas efferens merupakan saluran yang berkelok-kelok dan domainnya dibatasi oleh kelompok sel epitel bersila. Epididymis terdiri dari bagian kaput, korpus, dan kauda yang berfungsi sebagai tempat maturasi sperma dan tempat penyimpanan sperma sementara. Epididymis pada bagian kaput berfungsi untuk penyerapan cairan yang dikeluarkan oleh testis dan memberikan sekresi cairan yang diproduksi oleh sel-sel epitelnya untuk membantu perubahan morfologi akrosom, yaitu melalui kondensasi inti, pelepasan sitoplasma, peningkatan muatan negatif, dan penambahan lapisan glikoprotein. Spermatozoa yang berasal dari epididymis akan diteruskan menuju ke vas deferens. Lumen vas deferens tersusun atas kelompok sel epitel kolumnar berlapis semu. Vas deferens dibungkus oleh lapisan otot longitudinal di bagian luar dan dalamnya, sedangkan lapisan otot sirkular terletak di antara keduanya. Lanjutnya, vas deferens adalah ductus ejaculatoris. Ductus ejaculatoris memiliki otot-otot yang kuat dan berperan selama ejakulasi. Saluran ini akan bermuara pada uretra. Uretra tersusun atas kelompok sel epitel transisional, jaringan ikat longgar, banyak terdapat pembuluh darah, dan dibungkus lapisan otot lurik yang tebal. Kelenjar seks aksesoris pada mus musculus jantan terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar koagulasi, ampula, bulboretra, dan kelenjar preputialis. Fungsi kelenjar aksesoris secara umum adalah mengeluarkan sekret cairan berupa plasma semenayang yang berfungsi sebagai medium pelarut dan sebagai pengaktif sperma karena semen adalah substrat yang kaya akan natrium, kalium klorida, nitrogen, asam sitrat, asam askorbat, inositol, fruktosa, fosfatase, dan sedikit kalium klorida. Demikianlah sistem reproduksi pada mus musculus betina dan jantan. Sekian video praktikum biologi kami. Semoga